Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kasyfus Syubuhat karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan tentang syubhat orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW, yang mana mereka menjadikan perantara-perantara orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang musyrikin terdahulu menjadikan kuburan-kuburan orang soleh dari kalangan Lata, Manna, Uzza, atau patung-patung yang kemudian dibuat menjadi patung Manna, Lata, Uzza. Mereka menjadikan itu sebagai perantara saja. Artinya perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, "Mana'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung ini. Ya, mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah patung-patung itu. Kami hanya menjadikan patung tersebut sebagai sebab agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikannya wasilah. Menjadikannya sebagai wasilah. Itu saja sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dikatakan termasuk amalan mereka ini termasuk amalan syirik. Sampai Allah berfirman kepada nabinya, "Faqtulul musyrikin." Perangi oleh kalian orang-orang musyrikin itu. Orang yang seperti apa yang musyrik yang dimaksud oleh Allah dalam ayat surat At-Taubah ini? Orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Siapa perantaranya? Orang soleh yang meninggal. Ya, orang-orang soleh yang meninggal. Taib. Ini sudah kita bacakan ya kemarin. Bahkan mereka menjadikan Nabi Isa, Uzair, bahkan di antara mereka ada yang kemudian menyembah malaikat. Dan itu semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikatnya, nabi, orang-orang soleh, tidak boleh, termasuk kesyirikan. Apalagi yang dijadikan sekutu selain Allahnya apa? Orang-orang yang enggak soleh gitu. Ya, jadi kalau orang-orang musyrikin dulu mah mereka meminta atau menyembah kepada selain Allah, yang dijadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah adalah orang-orang soleh, malaikatnya, para nabi, ya, para rasul, kuburan-kuburan mereka yang sudah meninggal. Tapi kalau orang-orang musyrikin sekarang, orang-orang jeleknya pun dijadikan apa? Sekutu selain Allah. Bahkan jangan orang jelek, orang kita katakan mungkin setengah gila gitu, ya. Atau dijadikan bukan setengah gila, hewan sekalipun, seperti ada yang minta-minta kepada kerbau namanya Kiai Selamat. Ya. Baik. Jadi kepada nabi, kepada rasul, kepada malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada selain mereka, lebih-lebih tidak boleh. Mau siapapun itu, mau Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, mau siapapun itu, mau Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada orang-orang yang memanggil Husain, ya Husain, ya Husain. Agisna, selamatkan kami, selamatkan kami. Nah, ini tidak boleh. Apalagi selain kedua atau selain daripada Rasul dan para malaikatnya. Baik.
Sekarang kita masuk ke ucapan Syekh. Ada nggak, bisa kelihatan nggak di kitabnya? Fa in qala al-kufaru, fa in qala al-kufar, fa in qala, maka apabila dia berkata, al-kufaru yuriduna minhum wa ana asyhadu anna Allaha huwa nafi al-dhar al-mudabbiru la uridu illa minhu. Kata orang musyrik nih ya. Kata orang musyrik apa? Orang-orang kafir dahulu mereka apa? Mereka menyembah kepada selain Allah, apapun itu, Lata, Mana, Uzza. Mereka menginginkan dan bermaksud meminta sesuatu darinya. Seakan-akan bahwasanya yang mereka sembah ini bisa memberikan manfaat dan madarat. Wa ana, adapun saya, katanya, kata orang musyrik sekarang, asyhadu annallaha huwan nafi, saya bersaksi Allah yang memberikan manfaat, al-dhar yang memberikan madarat, bahaya, al-mudabbiru dan yang mengatur alam semesta ini, la uridu illa minhu, saya tidak ingin sesuatu kecuali hanya dari Allah saja. Wa sholihuna laisa lahum minal amri syai'un, adapun orang-orang soleh, kata mereka, mereka tidak memiliki dari urusan ini sesuatu apapun. Walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum, tetapi kenapa saya kemudian datang ke kuburan orang soleh ini, ke kuburan orang soleh itu, ke kuburan nabi ini, nabi itu, aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum, bertujuan untuk apa? Aku menginginkan syafaat mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti sudah kita bahas. Jadi kata mereka, kami tidak beribadah kepada kuburan ini, kuburan wali ini, kuburan orang soleh ini, tidak. Kami hanya menginginkan bahwasanya penghuni kubur ini karena dia orang soleh bisa memberikan syafaat nanti untuk saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syubhat. Fal jawab, kata Syekh, maka jawabannya adalah anna hadza qaulal kufari sawaan bisawa. Maka yang seperti ini adalah ucapannya orang-orang kafir, sama, persis sama, katanya. Waqra alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada penghuni kubur ini, kepada patung ini, kepada orang soleh ini yang sudah meninggal, illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kenapa kami suka ke kuburan? Kami nggak beribadah ke kuburan. Kami tahu bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Hanya saja kuburan ini adalah kuburan orang soleh. Ya. Dengan datangnya saya ke kuburan, minimal apa? Bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Jadi seakan-akan apa? Antara kita dengan Allah harus ada perantara. Antara kita dengan presiden aja harus ada orang yang dekat dengan presiden. Nggak bisa langsung masuk ke presiden atau ke raja, harus ada orang terdekatnya. Begitu pula dengan saya. Saya nggak bisa langsung minta sama Allah. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang banyak dosanya. Jadi kalau minta langsung sama Allah, dikhawatirkan tidak diijabah, seakan-akan demikian. Maka saya perlu orang terdekat dengan Allah. Kalau nggak nabi, rasul, malaikat, ya orang-orang soleh, kata mereka. Maka apa kemudian? Dibawakan lagi ayat. Maksudnya ini orang-orang ucapan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah, gitu ya. Bacakan kepada mereka ayat ini, surat Zumar. Jelas-jelas yang diperangi oleh Rasulullah, yang kata Allah faktulul musyrikin, perangi oleh kalian ya Muhammad orang-orang musyrikin itu. Siapa orang musyrikin ini? Orang yang tadi mengatakan kami tidak menyembah patung ini, wali ini, kecuali hanya saja wali ini supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang yang berkeyakinan itu pada zaman Rasul disuruh diperangi oleh Allah. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, bacakan juga kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka itu ya adalah para pemberi syafaat untuk kami nanti di sisi Allah.
Jadi kalau kami jarang ke kuburan orang-orang soleh, khawatir orang soleh ini nanti nggak memberikan syafaatnya untuk kami, gitu. Ya, jadi datangnya mereka ke kuburan orang soleh apa? Supaya orang soleh itu memberikan syafaat untuk siapa? Untuk orang ini ketika datang ke kuburannya. Taib. Padahal apa? Padahal sudah kita bahas ya tentang syafaat. Jadi syafaat tidak kemudian serta-merta bisa diberikan gitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh orang itu. Nanti orang-orang beriman punya syafaat. Ya. Orang yang mati syahid akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerabat-kerabatnya. Orang yang beriman juga bisa mempunyai syafaat nanti. Sepertinya Rasulullah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi syafaat itu ditujukan ya kepada orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang bertauhid, bukan orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak serta-merta kemudian kita nanti masuk surga, kita punya syafaat, orang beriman punya syafaat 2 syafaat misalkan, atau orang mati syahid punya 70 syafaat dalam riwayat. Tidak kemudian serta-merta syafaat saya, ya Allah syafaat saya yang 70 ini saya berikan kepada mang ieu, uwa ieu, alo ieu, nggak bisa. Harus jelas emang, alo, uwa, nanti apa? Orang-orang yang bertauhid. Dan itu pun apa? Atas izin Allah dulu. Nggak bisa, ya Allah syafaat saya untuk si fulan. Enggak. Harus kata Allah, berikanlah syafaatmu. Ketika Rasulullah SAW minta syafaat sama Allah, itu menyungkur, sujud di hadapan Allah, menyebut pujian-pujian Allah, pujian-pujian kepada Allah, sampai kemudian kata Allah, irfa ra'saka, angkat kepalamu, sal tu'to, minta akan diberi, wasfa tu syafa, mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Jadi gak semudah itu. Ya, harus ada izin dari Allah dan juga harus syafaatnya diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ya bisa dilihat di kitabnya, wa alam, ketahuilah, anna hadhihi syubah, bahwasanya syubhat-syubhat ats-tsalatsa yang 3 ini, hi akbaru ma indahum, inilah syubhat yang ada, syubhat yang terbesar yang mereka miliki. Apa saja syubhat yang terbesar mereka miliki ini? Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah batu, kami tidak menyembah keris. Kami ini apa? Menyembah wali, orang soleh yang kami minta. Ya, kami ini memintanya kepada Rasul, kami ini mintanya kepada malaikat. Itu saja tidak boleh. Apalagi kepada selain yang disebutkan tadi. Apalagi kepada pohon, apalagi kepada keris, batu ali, dan lain sebagainya. Ini syubhat pertama mereka. Jadi kalau kata mereka, yang tidak boleh itu adalah yang menyembah-nyembah ke apa namanya, seperti batu misalkan ya, bongkahan batu, bongkahan kayu misalkan, keris dan lain sebagainya. Tapi kalau ke wali, ke orang soleh, ke nabi, kata mereka boleh ini. Ini syubhat mereka yang pertama. Yang kedua, syubhat yang kedua adalah bahwasanya tujuan mereka datang ke kuburan orang-orang soleh itu bukan tujuannya meminta kepada orang soleh yang di dalam kubur. Tetapi apa? Agar yang di dalam kubur ini menyampaikan permintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, karena saya orang berdosa, sedangkan yang di dalam kubur ini orang soleh. Maka dia nanti bisa dan dekat dengan Allah, orang soleh mah, ya, sehingga disampaikan permintaan kita. Seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan, minta kalian kepada Allah langsung. Ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita misalkan ada seorang yang kita anggap soleh, siapapun dia, misalkan ya orang tua kita, ya bu, misalkan ma, mi, misalkan ya, abdi bade angkat pangdoakeun. Bisa boleh nggak seperti itu? Boleh, karena dia masih hidup. Ya, tapi kalau kita datang ke kuburan, siapapun dia kuburannya, mau kuburan Rasulullah sekalipun nggak boleh kita. Datang misalkan ke Masjid Nabawi, kita ziarah ke kuburan Nabi di pinggir masjid itu. Kita minta ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah dan lain sebagainya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Seperti itu saja tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi gitu. Lebih-lebih tidak boleh. Itu syubhat yang mereka yang kedua. Syubhat mereka yang ketiga adalah, ya, mereka mengatakan bahwasannya
Kami tidaklah beribadah kepada mereka agar mereka memberikan manfaat kepada kami dan memberikan madarat kepada kami. Karena tahu kami itu tahu bahwasanya manfaat dan madarat itu di sisi Allah. Yang punya kemanfaatan dan kemadaratan adalah Allah, kata mereka. Tetapi kenapa kami datang ke kuburan ini? Supaya penghuni kubur ini bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau kita mau dekat, mau kenal dengan orang pejabat misalkan ya. Jadi mereka kiasnya dengan kita dengan presiden atau kita dengan raja. Kita nggak mungkin langsung bisa kenal dengan raja kalau kemudian tidak ada yang mengenalkan. Kalau kemudian tidak ada perantara antara kita dengan raja. Kita nggak mungkin bisa kenal dengan pejabat ini, pejabat itu, kalau tidak ada orang yang dekat dengan pejabat yang mengenalkan kita kepada dia gitu. Maka seakan-akan mereka dengan dalih ini seakan-akan apa? Kita tidak akan langsung bisa dikenali sama Allah. Tidak langsung bisa dekat sama Allah kalau kita tidak didekatkan oleh orang-orang soleh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini syubhat mereka. Ya, ini syubhat mereka. Maka seperti ini pun adalah bentuk kesyirikan. Kata Syekh, wa'lam anna hadhihi syubha ats-tsalatsa hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah sesungguhnya syubhat yang tiga ini adalah syubhat terbesar yang mereka miliki. Fa idza arafta anna Allah waddaha lana fi kitabih, maka apabila kamu mengetahui bahwasanya Allah telah menjelaskannya untuk kita dalam kitabnya Al-Qur'an, ya, wa fahimtaha fahman jayyidan, dan kamu telah memahami tentang poin-poin tadi dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha aisaru minha, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Jadi kalau tiga poin ini kita pahami, maka kesana syubhatnya lebih akan kita mudah kita pahami. Dan itu syubhat mereka yang terbesar. Yaitu syubhat mereka yang terbesar. Syubhat orang-orang musyrikin yang melegalkan kesyirikan mereka. Kata mereka itu bukan syirik, padahal jelas-jelas itu adalah kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan fa in qala, apabila dia berkata, maksudnya yang melegalkan kesyirikan, ana la a'budu illallah, saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija ila sholihin wa du'a'uhum laisa bi ibadah. Adapun penyandaran saya kepada orang soleh, kuburan orang soleh ini, ya, dan doa saya, permintaan saya kepada orang yang di dalam kuburan orang soleh ini kata mereka ini bukan ibadah, ini bukan bab ibadah, kata mereka. Jadi mereka memahami ibadah itu hanya ruku dan sujud saja. Ketika seseorang ruku dan sujud di hadapan pohon, di hadapan kuburan, di hadapan patung, yang mereka pahami ibadah itu seperti itu. Adapun meminta mah bukan ibadah, kata mereka. Padahal itu adalah ibadah. Padahal itu adalah ibadah. Ketika kita menyandarkan, meyakini ada sosok selain Allah yang mampu melancarkan usaha kita, ya, maka berarti apa? Ketika itu dia telah bersandar, telah bertawakal kepada siapa? Kepada selain Allah. Ada orang-orang yang ketika dia berjualan lupa bawa isim misalkannya di dompetnya, di perjalanan, wah, iya mah geus pirugian ieu jualan teh. Berarti apa? Dia bersandar kepada apa? Kepada Allah atau bukan? Bukan, dia bersandar kepada isim yang tertinggal tadi di mana? Di dompetnya di rumah. Taib. Jadi yang dimaksud beribadah itu bukan kita ruku dan sujud di hadapan orang selain Allah, di hadapan patung, berhala, di hadapan kuburan selain Allah, bukan. Ketika kita menyandarkan urusan kita, ketika kita meyakini ada sosok selain Allah yang mampu menguasai bagian daripada bagian alam semesta ini, berarti kita telah beribadah kepada selain Allah. Kita yakin ada yang mampu menggerakkan alam semesta, ya, selain Allah. Adanya gempa karena penghuni gunung ini marah. Adanya adanya tsunami karena penghuni laut ini marah. Adanya ini karena dan lain sebagainya. Berarti dia meyakini ada selain Allah yang bisa apa? Menguasai daripada bagian alam semesta. Ini bentuk kesyirikan, tidak boleh. Atau dia meyakini bahwasanya ada sosok yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Ada sosok yang bisa apa? Mengetahui gaib selain Allah. Itu sama bentuk beribadah kepada selain Allah. Jadi kata mereka ini yang pertama, bahwasanya saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak bersandar kepada orang soleh dan meminta kepadanya ini, dan ini bukan ibadah. Maka apa kemudian kata Syekh, faqul lahum, katakan kepada mereka, anta tukiru, kamu menetapkan,
Annallaha fardhu 'alaikal ikhlasal ibadata lillah. Kamu telah menetapkan, meyakini bahwasanya Allah telah mewajibkan bagimu untuk mengikhlaskan ibadahmu hanya untuk Allah saja. Jadi kita ingatkan kepada mereka, bukankah Allah telah memerintahkan kamu untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas hanya untuk Allah saja, gitu ya. Fa idza qala na'am, apabila dia mengatakan benar, saya tahu, saya diperintahkan untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas, artinya ibadah kita murni hanya untuk Allah. Maka ucapkan kepadanya, bayyin li, jelaskan kepadaku, hadzal ladzi farada 'alaika wa huwal ikhlasul ibadata lillahi wahdah. Jelaskan kepadaku, ya, kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu, yaitu ikhlas ibadah hanya untuk Allah saja. Wa huwa haqquhu 'alaika, dan ikhlas ibadah adalah merupakan hak Allah yang ada padamu. Fa in kana la ya'riful ibadata wal anwa'aha, ya, maka apabila dia tidak mengetahui apa itu ibadah dan bentuk-bentuk ibadah, maka jelaskan kepadanya dengan ucapanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru, ya, dengan khudu, dengan merendah, wa khufiyah, dengan tersembunyi. Di dalam berdoa saja kita kalau bisa lirih, nggak perlu teriak-teriak minta sama Allah, enggak. Ya, kalau kita perlu, kalau bisa lirih, kalau bisa nggak ada yang tahu kita berdoa apa kecuali kita aja dalam doa itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Fa innakum tad'u, sesungguhnya kalian meminta kepada zat yang bukan zat yang tuli, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalian meminta kepada zat yang tidak tuli, kepada zat yang mendengar, maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepadanya ayat ini, ya, tentang apa? Ibadah. Dan juga sampaikan kepadanya, hal alim tahada ibadatan lillahi fala budda an yaqula na'am. Katakanlah kepadanya, apabila kamu tahu bahwa ini adalah ibadah untuk Allah, ketika dia mengatakan benar, tahu ibadah itu adalah untuk Allah, wa du'a'u mukhul ibadah. Sedangkan doa adalah intisarinya ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Jadi ibadah itu banyak macam-macam, ya. Ada ibadah hati, ibadah qauliyah, ibadah jasadiyah. Ibadah qauliyah ini seperti berdoa, berzikir, ya. Ibadah hati seperti bersandar, seperti rasa takut, seperti berharap, roja. Itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Ibadah jasad seperti menggerakkan tangan untuk mengatakan Allahu Akbar, pergerakan sholat. Tawaf, sa'i, itu ibadah jasad atau badaniyah. Maka katakan kepadanya bahwasannya berdoa itu adalah intisarinya ibadah. Pokoknya ibadah itu adalah doa. Jadi kalau kamu mengatakan, saya datang ke kuburan ini, saya minta ke kuburan itu, dan meminta itu bukan ibadah, justru ibadah, doa itu adalah pokoknya ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah. Fakullahu, katakanlah kepadanya, idza aqrarta annaha ibadatan, apabila kamu menetapkan, meyakini bahwasanya doa adalah ibadah, wa da'awtallaha lailan wa nahara, dan kamu meminta kepada Allah di malam dan siang hari, khaufan wa tama'an, dalam kondisi khauf, cemas dan berharap. Cemas dan harap dalam doanya, artinya cemas tidak diijabah, berharap untuk diijabah, gitu ya. Summa da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairihi, kemudian kamu meminta dalam kondisi kamu membutuhkan hajat kepada nabi atau kepada selainnya. Hal asrakta fi ibadatillahi ghairahu, bukankah kamu telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan yang lainnya? Jadi kabarkan dulu kepadanya. Tahu nggak doa itu adalah ibadah? Ketika dia ternyata meyakini, oh iya benar, doa adalah ibadah, kita kabarkan kepadanya, ya. Ketika kamu tahu doa itu adalah ibadah, kemudian kamu meminta kepada selain Allah, bukankah itu termasuk apa? Termasuk menjadikan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meminta kepada selain Allah. Kecuali yang kita minta selain Allah ini terpenuhi dua syarat, ya. Boleh kita meminta kepada selain Allah, boleh tidak? Boleh. Syaratnya yang pertama harus hadir, ada di depan kita. Yang kedua harus qadir, mampu. Dia mampu menunaikan permintaan kita. Kalau orang soleh sudah meninggal, nggak ada di hadapan kita, ya.
Kalau orang soleh ada di depan kita masih hidup, terus kita minta hujan, ini juga nggak boleh. Karena dia nggak mampu menunaikan permintaan kita. Maka boleh kita meminta kepada selain Allah, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, harus ada, hadir, dan harus mampu, yaitu qadir. Hadir dan qadir. Kemudian kata Syekh, fala budda an yaqula na'am. Ya, ketika dia memahami ternyata bahwasanya ibadah adalah doa adalah ibadah, kemudian ketika kita meminta kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan, maka dia akan mengiyahkan itu, gitu ya. Fakullahu, maka katakanlah kepadanya, idza alimta biqaulillahi ta'ala, jika kamu mengetahui dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Wa ta'tallaha wa naharta lahu, kamu taat untuk Allah dan menyembelih untuk Allah. Hada ibadatun, ini adalah ibadah. Fala budda an yaqula na'am, maka dia pasti akan mengatakan benar. Jadi ini maksudnya tahapan-tahapan ketika kita mau membantah mereka. Ya, mau membantah mereka. Mereka mengatakan, saya mah hanya ngadoa hungkul, minta. Sedangkan kita tahu doa itu adalah ibadah. Sedangkan nggak boleh kita beribadah kecuali hanya harus kepada siapa? Allah. Kalau kita meminta kepada penghuni kubur, dan penghuni kubur ini dia, kata Allah, la yasma'u du'aakum, kata Allah. Penghuni kubur itu siapapun dia, la yasma'u du'aakum. Dia tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun dia mendengar, kalaupun, kata Allah. Ya. Kalaupun dia mendengar, memang ada di dalam beberapa hadis, gitu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seseorang dikuburkan, kemudian sebelum beranjak orang-orang, dan Rasulullah kemudian berdakwah dan mengatakan, is'alullahu tasbit fa innahul ana yus'al. Mintalah kepada Allah untuk kekokohan di dalam jawaban orang mayit ini, karena dia akan ditanya. Kemudian Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin Badar yang ketika itu mati, Abu Jahal dan lain sebagainya, ketika dikubur, hal wajatum ma taib, tidakkah kalian mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian? Kata sebagian orang yang mengatakan bahwa orang mati itu mendengar, hadisnya ini. Ya, ketika itu Nabi Muhammad berbicara kepada orang musyrik yang mati di perang Badar. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya kenapa Rasulullah berbicara? Berarti menunjukkan orang yang mati ini adalah mendengar, kata mereka. Padahal ini apa? Ini bentuk taubih, bentuk apa? Menjelekan, bentuk kejelekan yang Rasul berikan kepada mereka. Nih, kalian sudah dapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Maksudnya apa? Yaitu kesengsaraan, ya, yaitu kerugian. Sehingga bukan berarti orang yang meninggal dengan hadis ini dia mendengar doa, tidak. Karena dalam surat Fatir jelas Allah mengatakan apa? La yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan menjawab permintaan kalian. Bobora ngajawab permintaan orang, gitu ya. Mereka dalam kondisi harap-harap cemas juga sama. Orang-orang yang di dalam kuburannya itu tetap harap-harap cemas. Ya, kecuali para nabi, para rasul yang maksum, jaminannya surga. Adapun selain nabi, selain rasul yang belum ada jaminan surga, tetap ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapapun itu, orang yang masih hidup ada anjuran, makanya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Bukan orang yang meninggal diminta doanya, bukan. Tapi orang yang hidup dianjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doanya rahmat, agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Taib. Fakullahu, katakanlah kepadanya, idza naharta li makhluqin nabi, apabila kamu menyembelih untuk seorang makhluk, yaitu nabi, atau au jinni, atau bahkan untuk jin, au ghairihima, atau selain daripada keduanya, hal asrakta fi hadhil ibadati ghairillah, apakah kamu telah mempersekutukan Allah dalam ibadah ini kepada selain Allah? Fala budda an yukirra wa yaqulu na'am. Maka pasti dia akan meyakini dan menetapkan benar. Jadi ketika tahu ibadah itu adalah doa itu adalah ibadah, dan tidak boleh seseorang ibadah kepada selain Allah, kemudian menyembelih juga adalah ibadah, sebagian dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya.
Maka ketika ada seseorang dia menyembelih sesembelihan untuk sesajen ini, untuk jin ini, untuk penghuni kubur ini, untuk penguasa gunung ini dan lain sebagainya, ya. Dan kamu tahu menyembelih itu adalah ibadah. Ketika kita memberikan sesembelihan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu kesyirikan? Maka dia akan mengatakan benar. Itu adalah kesyirikan. Karena menyembelih itu harus apa? Harus untuk siapa? Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahu aidan, dan juga katakanlah kepadanya, al musyrikuna alladzina nazala fihimul Qur'an. Orang-orang musyrikin yang turun terhadap mereka Al-Qur'an, itu orang musyrikin yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal kanu ya'budunal malaikata wasolihina walata wa ghairi dzalik? Apakah mereka menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh, ya, seperti Lata, Manna, Uzza dan selain daripada itu? Mereka akan mengatakan benar. Jadi orang musyrikin dahulu mereka apa? Menyembah Lata, Manna, Uzza, meminta kepada apa? Kepada malaikat, bahkan menyembelih untuk Lata. Sama orang musyrikin terdahulu kebiasaan mereka, kalau mereka ada rezeki gitu ya, kalau panen pertanian mereka akan memberikan untuk Allah dan untuk sesembahan selain Allah. Hadza lillahi wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah. Kalau mereka nyembelih ini, maka mereka nyembelih dua. Satu untuk Allah disembelih, satu lagi untuk apa? Untuk misalkan kalau kalau Lata untuk Lata, kalau Mana untuk Mana, atau untuk Uzza. Jadi mereka menyerahkan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini itu adalah sebuah kesyirikan, katakanlah kepada mereka, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a'i wa dhahri wal tija' wa nahwi dzalik. Ya. Dan apakah mereka ibadahnya kepada malaikat, orang soleh, kuburan-kuburan itu hanya dalam doa saja, menyembelih saja, dan bersandar saja? Kan tadi mereka mengatakan, saya ke kuburan ini hanya berdoa dan bersandar ke kuburan. Saya tidak ruku, tidak sujud ke kuburan. Saya datang ke pohon besar ini, saya tidak menyembah pohon, tidak ruku, tidak sujud. Ya, saya mah sujud dan ruku maka Allah gitu. Taib. Bukankah orang-orang musyrikin dahulu mereka juga tidak ruku, tidak sujud kepada batu apa ya, Lata atau Mana atau Uzza, kan terbuat dari batu. Ada juga yang terbuat dari pohon. Mereka hanya berdoa kepadanya, mereka hanya bersandar. Jadi kalau mereka mau panen, mereka mau dagang, mereka mau cocok tanam, mereka datang dulu ke Latanya, ke Mananya, ke Uzzanya. Agar apa? Agar diberikan kemudahan, keberkahan dalam usahanya, kemudahan, keberkahan di dalam jualannya, di dalam cocok tanamnya dan lain sebagainya. Kemudian katakan kepada mereka, bukankah mereka sama? Artinya apa? Bukankah mereka datang ke kuburan itu bukan ibadah ke kuburan, tapi hanya bersandar ke kuburan itu, hanya bersandar dan berdoa saja? Ya, wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa annallaha wallazi yudabbirul amra. Karena kalau tidak, mereka akan meyakini bahwasanya apa? Mereka itu termasuk hamba Lata, Mana dan Uzza. Kalau kita katakan, oh kamu berarti hambanya Lata, Mana dan Uzza. Ketika mereka mengatakan, enggak, saya mah ke Lata, Mana, Uzza mah hanya bersandar dan meminta saja, nggak ruku, nggak sujud. Tetapi apa? Menyerahkan urusan. Maka apa? Secara tidak langsung dia telah menjadikan dirinya hamba. Untuk apa? Untuk pohon, hamba untuk kuburan ini. Ya, karena ibadah itu nggak ruku dan sujud saja. Ibadah itu ketika kita menyandarkan urusan kita kepada sosok ini, berarti kita telah menghambakan diri kita kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba uang dinar, celakalah hamba uang dirham. Bukan celakalah uang hamba dinar yang dia suka ruku dan sujud ke dinar, enggak. Tapi betul-betul menghambakan dirinya di atas uang dinar ini. Seakan-akan uang itu segalanya gitu. Ya. Seakan-akan uang itu bisa melakukan semuanya. Seakan-akan kalau nggak ada uang nggak akan jalan semuanya. Seakan-akan demikian. Maka berarti secara tidak langsung dia telah menghambakan dirinya kepada apa? Kepada uang. Maka dikatakan abdud dinar oleh Rasul. Maka orang ini ketika dia menyandarkan urusan kepada kuburan, kepada patung ini, kepada wali ini yang sudah meninggal, walaupun dia nggak ruku, nggak sujud, ya nggak ibadah kepada patung tersebut,
maka berarti dia sama, ya, telah menghambakan dirinya, telah menjadikan seakan-akan dia ini hamba di bawah kekuasaan patung-patung tadi atau kuburan-kuburan itu. Taib. Sampai sini bisa dipahami ya syubhat mereka. Ya, ini syubhat mereka. Jadi kita harus ketika kita ini kasyfu syubhat, jadi menyingkap syubhat. Ketika syubhat mereka begini, mereka mengatakan, maka ini jawabannya yang tadi kita sebutkan. Ada yang masih ingat dengan jawaban syubhat ini? Bisa mengulangi atau hilaf deui? Taib. Dibaca deh ya bukunya ya. Kemudian fa'inqala, apabila dia mengatakan atungkiru syafa'ata Rasulillah, jadi kita mengatakan jangan kamu pergi ke kuburan, jangan kamu minta ke kuburan, jangan kamu beribadah ke kuburan. Kemudian dia mengatakan, saya ke kuburan ini bukan ibadah ke kuburan, saya pingin agar yang di dalam kubur ini memberikan syafaat untuk saya nanti di hadapan Allah. Kemudian kita katakan ini nggak boleh, ini termasuk syirik. Nggak boleh, karena orang yang di kuburan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya kemudian mengatakan, apakah kamu mengingkari syafaat? Ya, seakan-akan ketika kita melarang itu berarti seakan-akan kamu mengingkari syafaat. Seakan-akan syafaatnya gitu cek maranehna. Dan dia mengatakan, apakah kamu mengingkari syafaatnya Rasulullah SAW? Wa tabarra'a minha, dan kamu berlepas diri dari syafaatnya Rasul? Katakanlah kepadanya, la unkiruha wa la atabarra'u minha. Saya tidak mengingkari syafaatnya Rasul. Saya pun tidak berlepas diri dengan syafaat. Syafaat saya yakin syafaat itu ada. Ya. Syafaat itu ada. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffa' wa arju syafa'atahu. Akan tetapi dia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sosok makhluk Allah yang mulia yang memberikan syafaat. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun berharap agar diberikan syafaat olehnya. Walakin syafa'ata kulluha lillah. Tetapi ketahuilah syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Akan tetapi syafaat itu milik Allah semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Milik Allah seluruhnya. Nabi enggak punya syafaat kalau Nabi tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mati syahid juga nggak bisa memberikan syafaat kalau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat milik Allah. Taib. Wala takunu ila ba'da iznillah, dan juga syafaat itu tidaklah terbukti akan ada syafaat kecuali harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalkan para pejabat ngumpul dengan presiden-presiden, misalkan para menteri ngumpul dengan presiden. Setiap menteri mungkin diberikan keleluasaan untuk kerabatnya 2 orang misalkan ya, untuk memasukkan anaknya ke PNS misalkan. Langsung ujuk, Pak Presiden, anak saya yang 1 dan kedua saya masukkan ke ini dan itu. Ujuk-ujuk dimasukkan saja. Dan syafaat ini nanti diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Para nabi, para rasul mempunyai syafaat. Orang yang beriman akan memiliki syafaat. Orang yang mati syahid juga akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu nggak bisa kemudian, ya Allah syafaat saya akan berikan kepada fulan tanpa diizinkan dulu. Enggak, harus diizinkan dulu. Kamu syafaat dapat 2, kamu syafaat dapat 70 misalkan, kalau dia mati syahid, kamu syafaatmu dapat sekian. Kalau sudah diizinkan sama Allah, baru kita berikan, ya Allah syafaat saya untuk si fulan. Dilihat dulu oleh Allah si fulannya berhak nggak dapat syafaat. Kalau nggak berhak maka ditolak. Ya, kalau nggak berhak maka ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Baqarah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni." Siapa? Ya, dan tidak ada yang memiliki syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an ya'dzanallahu fi. Dan seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang lainnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan tidak ada mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Wa huwa la yurdi illa tauhid. Sedangkan Allah tidak akan ridha kecuali kepada tauhid. Artinya saya berikan syafaat saya untuk paman saya, ternyata pamannya musyrik, maka syafaat nggak akan diberikan. Seperti halnya syafaatnya siapa?
Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Ketika pamannya meninggal, Rasulullah sangat terpukul sekali ketika pamannya meninggal. Kenapa? Karena yang menjaga, mengurus dari umur 8 tahun sampai Rasulullah sudah dewasa, itu Abu Thalib pamannya. Ya, yang membelanya, yang kemudian melindunginya dari serangan orang-orang musyrikin ketika itu, dari tuduhan-tuduhan jelek dan sebagainya. Pamannya Abu Thalib yang menjaga dan melindunginya. Maka ketika datang sakaratul maut kepada Abu Thalib, maka Rasul menghadiri Abu Thalib ini sedang sakroh. Ini hadis Bukhari. Kemudian kata Rasulullah, wahai paman, katakanlah olehmu kalimat la ilaha illallah yang aku akan berhujjah untukmu nanti di sisi Allah. Artinya kalimat la ilaha illallah ini termasuk kalimat yang akan menjadikan dia seorang muslim yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abu Jahal, yang ketika itu Abu Jahal ada di sisi Abu Thalib, kata Abu Jahal, jangan kau ucapkan itu ya Abu Thalib. Kalau kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kamu benci kepada agama bapakmu sendiri, yaitu agama Abdul Muttalib, agama menyembah Lata, Manna dan Uzza. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengatakan itu. Diulangi lagi oleh Rasulullah, katakanlah la ilaha illallah yang akan berhujjah untukmu di sisi Allah. Kata Abu Jahal, jangan kau ucapkan itu ya Abu Thalib. Diulangi lagi oleh Rasul yang ketiga kalinya, diulangi lagi oleh Abu Jahal yang ketiga kalinya, dan Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, la astaghfironna laka, saya akan memintakan ampun untukmu ya Abu Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala, malam unha angka, selama itu tidak dilarang. Nabi meminta, ya Allah ampunilah Abu Thalib. Ya bagaimana tidak, pamannya sendiri, orang yang membantunya, melindunginya, ya menjaga dan lain sebagainya dari mulai kecil. Tapi tatkala Nabi meminta maaf atau meminta ampun untuk Abu Thalib kepada Allah, apa kata Allah? Dalam surat At-Taubah ya, ayat 98 atau bisa lihat 98 lebih ya. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Enggak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang musyrik walaupun dia adalah kerabat dekatnya sendiri. Jadi ayat ini turun ketika Nabi Muhammad memintakan ampun untuk siapa? Abu Thalib. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nabi Muhammad ketika itu pingin Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah agar dapat hidayah. Tapi walakinnallaha yahdi may yasha, kata Allah. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah inginkan. Sekuat tenaga Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Abu Thalib. Sampai 2 kali, sampai 3 kali, tapi Allah tidak menginginkan Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu sebabnya karena di sisinya ada siapa? Ada Abu Jahal yang menggembosi, jangan kau ucapkan itu, jangan kau ucapkan itu. Maka kemudian para ulama salah satunya membawakan bab ini termasuk apa? Termasuk mujalasah. Pentingnya kita melihat teman duduk. Teman duduk yang dialami oleh Abu Thalib karena berteman dengan Abu Jahal membuat dia apa? Rugi dunia akhiratnya. Ya, karena Abu Jahal ketika itu. Yang Abu Jahal kemudian jangan kau ucapkan itu, jangan kau ucapkan itu. Sehingga apa? Menjadikan dia merugi. Baik. Maka penting seseorang untuk melihat dengan siapa dia berteman, ya, karena pertemanan yang baik itu yang bisa mengantarkan seseorang ke surga, ya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwa syafaat itu tidak akan terbukti kecuali setelah izin dari Allah. Yang kedua, setelah apa? Kepada orang yang diridhoi. Fa idza kanat syafaatul kulluhu lillah, apabila terbukti syafaat itu semuanya milik Allah. Wala takunu illa min ba'di iznihi, dan tidaklah terrealisasi syafaat itu kecuali harus dengan izin dari Allah. Yasfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dhanallahu ya fihi. Maka Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat juga yang lainnya kecuali harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'dhanu illa li ahli tauhid, dan syafaat itu tidak diizinkan kecuali diberikannya kepada orang yang bertauhid, artinya orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ya. Tabayyana laka anna syafa'ata kulluhu lillah, kulluha lillah.
maka jelas bagimu bahwasanya ternyata syafaat itu adalah milik Allah seluruhnya. Fatlubha minallah, ya. Taib. Fatlubha minhu, maka mintalah kamu syafaat dari Allah, bukan dari orang yang sudah mati. Justru minta syafaat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengin diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti, maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengucapkan dan membaca doa setelah azan dikumandangkan, ya. Karena barang siapa yang membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qaimah dan seterusnya, apa kata Rasulullah salah satu hadis akhirnya? Fa inna lahu halat syafaati. Sesungguhnya telah halal baginya syafaat dariku. Orang yang bersalawat dan kemudian membaca doa setelah dikumandangkan azan. Dan yang kedua, tidak boleh kita menjadi orang musyrik. Ya, karena kalau kita menjadi orang musyrik, walaupun kita mengaku diri kita umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan sampai syafaat Nabi kepada kita. Padahal Nabi mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nanti selama dia umatnya Rasulullah, walaupun mabuk, walaupun berzudi, walaupun pernah berzina, kata Nabi SAW, tapi yang terpenting dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka dia dengan syafaatnya Nabi akan dimasukkan ke surga. Syaratnya apa? Tidak bersyirik atau tidak melakukan kesyirikan. Sampai Nabi SAW kaget ketika malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, ummatuka yadkhulunal jannah. Wahai Muhammad, umatmu semuanya akan masuk surga. Ini umat Nabi Muhammad, ya. Bukan yang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia ngaku saya umat Nabi Muhammad, salawatnya banyak, tapi ngelakukan kesyirikan kayak itu, dia bukan umat Nabi Muhammad. Walaupun ngakunya umat Nabi Muhammad. Yang dimaksud umat Nabi Muhammad adalah orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia adalah umat Nabi Muhammad. Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ummatuka yadkhulunal jannah. Umatmu itu akan masuk surga seluruhnya. Nabi kaget dan mengatakan wa in zana wa in sarqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama tidak melakukan kesyirikan, dia akan masuk surga. Tapi tentunya insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dulu karena dosa zina jeung dosa mabokna. Tapi kalau Allah berkehendak karena dia bertauhid, Allah langsung masukkan ke surga. Ada kitu mah teu naon berarti mabok ya. Teu naon berarti zina ge, nu penting mah tong musyrik. Nya teu naon, tapi wayahna diadzabeula ku Allah. Sedangkan apa azab yang paling ringan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, azabnya Abu Thalib. Apa azabnya Abu Thalib? Seseorang pakai terumpah di kakinya dan mendidih di ubun-ubunnya. Ini azab yang paling rendah atau ringan. Bagaimana dengan azab yang paling dahsyat, yang auzubillahi min dzalik? Ini sudah ada kayaknya ya. Taib. Fa'aqulu Allahumma la tuhrimni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya wa amsalu hadza. Maka katakanlah, doalah, mintalah sama Allah, Allahumma ya Allah, la tuhrimni syafa'atahu, janganlah kau halangi kami dari syafaatnya Nabi. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah berikanlah syafaat Nabi untukku. Wa amsalu dzalika, dan yang semisal daripada itu. Jadi daripada kita datang ke kuburan minta-minta agar diberikan syafaat Nabi, agar disampaikan orang-orang soleh ini kepada Nabi memintakan syafaat untuk kita, mending kita langsung minta sama Allah, gitu ya, agar kita diberikan syafaat. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terlebih di hari Jumat. Kalau kita ingin dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini panjang. Soalnya cukup sampai di sini ya. Ini kalau kita baca syubhat yang setelahnya, pembahasannya akan lebih panjang. Insyaallah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.